segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tentunya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Jadilah wahai umatku orang yang alim atau orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang senang terhadap ilmu. Dan janganlah kalian wala takunu khamisan, dan janganlah di antara kalian umat Rasulullah orang yang kelima. Siapa orang yang enggak ngalim, enggak mau ngaji, enggak mau mendengarkan ilmu dan enggak senang pengajian. Mudah-mudahan kita semuanya jemaah Al-Kausar ini termasuk salah satu hamba Allah dan umat Rasulullah yang senantiasa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi jelas ini minal mahdi ilal lahdi. Lahdi itu ya lahdun minal mahdi ilal lahdi. Mengucapkan lahdi angel liang lahan. Sampai kita telah dimakamkan pun kita berhak untuk menuntut ilmu. Kapan? Di saat kita diletakkan di dalam tanah, di saat kita sekalian telah mendapatkan hak untuk ditalqin. Apa itu talqin? Talqin itu adalah ucapan pesan dari orang yang memang ditunjuk oleh ahli keluarga untuk mentalqin. Kita kenal sekarang biasanya mentalqin itu Pak Kayyim, benar? Pertanyaannya, kalau orang mentalqin, bapaknya meninggal, anaknya yang talqin, boleh enggak? Boleh. Suaminya, ya, istri meninggal, suaminya mentalqin, boleh? Boleh. Enggak ada ketentuan harus kayyiman atau ustadian atau kayi atau kiai, enggak. Siapapun yang mampu untuk mentalqin orang yang sudah diletakkan dalam tanah saja masih berhak untuk menuntut ilmu, walaupun prakteknya ada juga orang setelah dimakamkan sudah kayak makaman kucing saja, doakan selesai. Ya, padahal orang yang sudah meninggal dunia itu masih berhak untuk mendapatkan apa? Wejangan ataupun pesan. Ya, karena apa? Orang yang telah meninggal dunia itu ketika dalam kondisi meninggal dunia, rohnya senantiasa diperlihatkan, bisa melihat siapapun orang-orang yang mendekat, siapa orang yang mendatangi, siapa orang yang mengantarkan. Yang mati adalah jasad, tapi rohnya senantiasa hidup. Makanya kita sekalian, betapa bersyukurnya kita sekalian, andai kata anak-anak kita soleh, saudara-saudara kita soleh, dan ini bagai upaya untuk cara menjadi soleh secara sosial. Dengan cara apa? Kita mau berkumpul mendoakan bersama, kita mau berkumpul ngaji bersama. Karena sejatinya manusia itu kadang lupa bahwa Rasulullah SAW itu apa makna hadis minal mahdi ilal lahdi. Orang ketika lahir, kenapa diadani? Ini menunjukkan bahwa adzan itu gak harus sholat. Orang ketika adzan umumnya itu bayu jadani, loh arti kalau memahami adzan itu ujaran boleh sholat. Ada gempa, boleh nggak ada? Ada angin puting beliung, ada? Apa kita sholat? Ajaran agama mengenalkan ketika awal lahir dikenalkan dengan kalimat-kalimat Allah Jalla Jalaluhu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada puting beliung ataupun bencana yang dahsyat dengan ucapan Allahu Akbar, ada gempa Allahu Akbar.
Ini merupakan ilmu bagi kita. Ketika dalam kondisi apapun yang kita kenalkan, yang kita sebut Allah dahulu. Makanya bayi lahir pertama supaya diadzankan. Adzan tidak harus sholat. Panjenengan mau tidak umrah diadzankan. Ya, mau pergi haji diadzankan. Untuk mengingatkan bahwasanya tujuan kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kita sekalian malam ini saya dikasih tema itu merenungi kematian. Mesti dibahas dulu. Kalau itu penting jadi itu penting nanti. Oke, aku dari sih kasih sepuh gitu. Jadi ini kok cerita mau cerita begini. Jadi ibu sekalian, baik. Tadi saya sempat dari kata buka kita ya untuk referensi. Memang Rasulullah SAW itu berpesan al-kayyis man kasra bidzikril maut. Al-kayyis itu maknanya cerdas. Makanya namanya al-kayyis Muhammad Kaisar. Al-kayyizu utawi wong kang cerdas iku man wong kathura kang akeh dzikira bidzikril maut wong sing akeh ngimut-ngimut kematian. Karena gelem-gelem mau kabeh rampung. Nah, ini menjadi penting manakala kita sekalian ketika mengingat bahwa merenung saat ini kita umur berapa. Bahwasanya Allah itu ketika dulu memberikan janji kepada manusia ketika umur 4 bulan kan Allah sumpahkan setiap ruh setiap manusia terjadi manusia itu 0 bulan sampai 4 bulan itu Allah hidupkan, Allah tiupkan ke dalam rahimnya seorang perempuan tadi diberikan ruh supaya hidup. Tapi betul Allah 0 bulan sampai 4 bulan tanpa ada roh ternyata Allah jaga. Niki Gusti Allah boten ada sifat Rahman Rahim enggak akan berkembang. Ada enggak kasus rahim enggak berkembang? Ada. Rahimnya ada, calonnya itu udah ada bentuk tapi itu enggak berkembang. Nah ini tidak lepas dari makna Allah, sifat Rahman Rahim Allah. Maka ada namanya orang hamil anggur, padahal bukan lain bukan anggur loh. Ibu, layak Allah, ya hamilnya hamil anggur beneran, ya. Cuma bentuknya itu layak anggur. Nah, ketika manusia dulu sama, kita sama, semuanya sama, semua nggak saja kita. Ketika 4 bulan itulah Allah menciptakan manusia dengan meniupkan ruh, menembakkan ruh sampai hari ini. Alhamdulillah. Allah sumpahkan beberapa hal yang manusia itu dulu itu menjawab dengan tegas alastu birabbikum. Allah sumpah ketika sebelum menghidupkan manusia Allah menyampaikan alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu bala. Kita ini sekarang mau nggak mau sadar berarti dulu kita pernah janji, kita ikrar sama Allah bahwa Allah lah Tuhan kita. Kita ikrar kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Pertanyaannya adalah mengapa non-muslim sama-sama manusia setelah lahir yang disebut bukan Allah? Beda cerita. Ketika lahir itu yang membentuknya mau apa, mau kanan, mau kiri, mau hitam, mau kuning, mau babu, siapa? Orang itu. Nah, tapi sejatinya manusia itu sama, tercipta Allah takdirkan 4 hal. 1, rezekinya. Selama hidup di dunia, berapa persen di dunia, berapa persen di akhirat. Berarti kalau demikian kita nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah ngoyo-ngoyo kejar dunia.
karena dunia nggak salah, nggak usah dijaga-jaga. Tapi kita hakikat kita berikhtiar wajib dan boleh ibadah. Bapak menyebut rezeki untuk menafkahi keluarga, jihad. Jihad itu beribadah. Tapi hakikat rezeki itu Allah atur. Yang kedua, Allah sumpahkan kepada manusia itu berupa apa? Berupa yang namanya umur. Berapa tahun kita ini di dunia ini? Rahasia yang Allah sembunyikan sampai hari ini kita nggak tahu. Kita itu sama-sama simak upah kok, siang malam tunggu panggilan. Ya, simak upah itu kan istilahnya orang siang malam tunggu panggilan, kita nggak tahu dalam kondisi apa, di mana. Tapi yakinilah Bapak sekalian, dimanapun kelak kita dimakamkan, berarti makam itulah, tanah itulah dulu Allah ciptakan hidup kita. Artinya kita akan dikembalikan ke tanah asli. Allah mengambil akan pas dengan sesuai dengan takdir Allah, nggak akan meleset. Yang ketiga adalah jodoh, ya, rezeki, mati, jodoh. Jodoh kita sudah tahu sekarang. Ya. Nah, sekarang yang keempat yang Allah rasakan, yang pertama adalah apa? Rezekinya, dua, kematiannya, terus apa? Jodoh. Ya. Yang keempat, Bu, yang Allah rahasiakan ini apa bukan? Kurang satu apa? Kematiannya sudah apa kira-kira? Ada rezekinya, ada kematiannya, ada jodohnya. Setelah apa? Apa, Bu? Ada yang tahu? Yang keempat yang Allah rahasiakan adalah dalam kondisi apa kita sekalian kelak, apakah kita bisa mempertahankan nilai keimanan kita atau tidak. Nah, disinilah betapa kita sekalian supaya banyak mengingat kematian, bahwa kematian al-maut hakun. Kematian itu adalah hak. Maka ketika orang mentalkin, pasti ada sebut, ya ibadallah, sebut, ambil namanya, ya siapa, ya Muhammad, ya. Bahwasanya ini telah pindah ke dunia. Ada kata bahwa kematian itu hak. Allah memberikan batas kapan soalnya apa. Nah, disitulah kita sekalian berupaya bagaimana kita berupaya agar mudah-mudahan akhir hayat kita senantiasa husnul. Kulla yaumin khamsa maratin. Setiap hari, Bu, kubur kita nggak tahu kubur di mana, Ibu. Mau kira-kira ini kan perkara suci, terus rawa pasuk, terus apalah unsur dan ketok, tapi kita di mana Allah betul, ya. Nah, ini kita sekalian setiap hari tempat calonnya untuk mobil kita itu apa? Memanggil, mengingatkan kita. Nadal qabru kulla yawmin khamsa maratin. 5 hari yang setiap hari diingatkan oleh alam kubur. Bagi apa? Bagi calon penghuninya. Apa? Yang pertama adalah ana baitul wahdah. Wahai manusia, aku ini adalah tempat menyendiri. Wonten boten kuburan bareng-bareng? Wonten boten, Bu? Baitul wahdah. Aku ini tempat menyendiri. Oh, sesuai tentang dunia.
umur 80, umur 10, umur 100 tahun akan lebih lama bersamaku dalam perutku. Kata kubur, ana betul wahda. Lah, terus alam kubur ini memperingatkan apa? Di dalam itu jelaskan waja'alnuka mu'misan. Maka sebelum kau kembali kepadaku, kata kubur, salah teman untuk menemani di kuburan. Sinten kira-kira? Suami meninggal, istrinya mau menemani? Hah? Bahwa istri meninggal, suami mau menemani? Orang dalam. Maka ada istilah, ya, ada istilah saya itu sering mengatakan, ada harben, ya, amsal, anis, itu harus berbeda. Manusia itu saya gambarkan itu kadang ada yang saya gambarkan ada 3 hal ibarat sama anak ini 3. Yang pertama adalah harben, yang kedua anis, yang ketiga adalah amsal. Di antara 3 ini yang 2 ini diperhatikan, yang 1 enggak. Siapa yang diperhatikan? Yang pertama adalah harben, harta benda. Ya kan? Harta benda itu dikejar kayak disalah apa? Harta benda. Yang kedua adalah anis, anak dari istri. Amin. Ya, anis, ya, harta dan anak. Ini sama-sama menjadi kebanggaan manusiawi wajar. Tapi betapa banyak orang yang lalai ketika antara harben dan anis ada satu hal yang kadang tidak diperhatikan. Apa itu? Amsal, amal soleh. Maka kubur itu memberikan pelajaran bagi kita, mengingatkan, andai kau nanti supaya tidak sendirian, kata anak kubur, akthiru biqiraatil Qur'an. Yang pertama, kita ini supaya sendirian, maka banyaklah membaca Al-Quran. Ibu, sedinten deres Quran pinten. Setahun itu bisa hafal 30 juz, apa 2 juz 30. Makanya ada seorang ulama, banyak orang guru-guru kita ini mengajarkan kita ini supaya apa? Ba'da shalat diajarkan belajar. Mohon maaf, kan menyangkut pernah suatu ketika jamaah tahun desa ketemu setelah amin baca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, baca tak? 3 kali tau? Ini untuk menjaga, bagi ini menjaga nih supaya ini kondur buklaren wis maca kalau khatam Quran jeping telu sih. Oh, gampang ya maca qul huwallahu ahad ping telu khatam Quran. Niku menjaga niki. Pinter ulama kita. Karena biasa nih kondur sak masjid niate lakon rumah tadarusan orang ngandel. Tekan dalem niku kesel. Sing digoleki biasane boten setan kepeng, ya, remote, kalau leye, nggak betul bu. Ya umum ini kok. Makanya ulama-ulama kita mencontohkan, setelah kondur beramin-amin, maca qul huwallahu, pinten lu ngojagani. Kok nanti kelar orang tahu deres lur. Jadi om deres tadi orang tuh diketok. Nama satu kita Pak, boten nama jenengan medal saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Quran betul. Ya Quran. Atau alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Besok mandi, ya pas subuh macam ni.
Yang dimaksud di sini adalah bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Syukur banyak dan istiqomah. Oh, kenapa Quran itu ngendikan ngaten? Iqra'ul Quran fa inni ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan li ashabi. Bacalah Quran, kata Quran itu. Ya, kajian ilmu tahu juga kata itu. Karena Quran itu akan datang kelak di yaumul qiyamah itu sebagai syafaat. Bukan hanya di hari kiamat saja, ketika di alam kubur akan menjadi apa? Teman. Makanya Allahumma ij'al Qur'anana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Munisa itu adalah teman. Jadikan Quran sebagai teman, tapi aja salah kaprah. Ini mau mati sadir dari Quran dipendem bareng-bareng. Dikira bener. Kalau kayak bukan ini nyata. Kalau terlihat dari bagian apa? Saya tuh masih ingat di kampung saya di Pangkitro di Lampung. Karena saya masih kecil, kayak dulu sekolah, tapi saya masih ingat betul tempatnya masih. Terus tak lihat. Dulu itu ada orang bangun rumah. Mungkin kalau zaman sekarang itu tiada bintang angker gitu. Nggak tahu siapa yang si merentah, kalau ini sih bal-balan aja, kalau bal-balan, kalau ini mau kalau ini kayak bal-balan mereka batin. Nah itu kan pojok-pojok itu kan, kenapa itu? Kalau sih nek tong desa itu nek masak nih kalian kukusan, dia itu kukusan yang terbuat dari bambu ini. Nah, tak buka. Ternyata setelah saya buka, itu empat ini pojok itu ada Qurannya semuanya, buka kabeh, dipendem. Saya nggak tahu itu maksud apa. Cuma qadarullah saya kok tahu matinya orang yang bangun rumah itu loh. Saya tahu. Ya sih benar. Apa yang terjadi Bu? Yang pertama, ketika meninggal itu masya Allah, koyok ayam sebelah orang mati. Ini kenapa itu nggak bawa kamu? Yang kedua, kalau kan biar senang dengan mati ini, bukan masalah mati ini kalau betul sama dia. Punya setahun tadi itu, bocah nabi udah paham, kan bisa biasa. Nah cuma ketika dimakamkan itu, saya masih ingat betul itu. Saya heran. Ini setelah orang ini pada kembali ke kuburan, ini ternyata apa? Ada segerombolan anjing itu datang ngerukin apa ini? Ngerukin apa? Kuburan ini. Ini balik mati berapa ini apa? Berapa lagi di sekarang oleh Allah. Ya Allah. Ya artinya apa? Kembali lagi, bukan Qurannya ditanam, tapi kita membiasakan membaca Quran karena Quran itu akan datang. Quran itu buat tulisan, tapi ayat yang kita baca itu setiap huruf mengandung pahala, dan pahala itu akan senantiasa menjadikan mulisan teman kita kelak di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ana baitut turab. Aku ini tempatnya tempat yang semuanya serba tanah. Ngapunten teng Mekah, Madinah, makomnya cetakan, bagian cetakan, pinggir-pinggirnya pun di, nek teng Madinah betul, teng Mekah itu pun dicor, nek teng Madinah itu, nomor itu, buat senang-senang nomor ditutup oleh ini dong. Lah, tapi teng ngandam itu tetap tanah biasa pasir. Nih, dari kanan, kiri, ngisor, dhuwur, istimewah, lemah. Semakin hari semakin kencang. Ya, secara balik semakin kencang. Nek sigur nade ra kuat wis lep. Oke, betul. Ya Allah, maka apa yang kita katakan ketika itu ya Allah, la haula wala quwwata illa
tempatnya yang semuanya serba tanah. Maka di situ dijelaskan fahmil firash, maka bawalah samak atau apa? Bahasa niku singgo napa? Singgo samak kula jenengan teng alam kubur dijelaskan ke kita, yakni bi'amalis shalih. Nah, ternyata samaknya kula jenengan lemek itu amal saleh. Lalu amal itu amal saleh. Maka betapa luar biasa ibu, mohon maaf, ini mau mengingatkan sebelum lanjutnya. Ada di dalam kitab namanya Fadhailul Dzikri. Niku wonten keterangan sing jelasaken sinten wonge, ya kita mau jangan mengerti kalau lagi mau mengerti. Ketika ada keluarga kita meninggal, sebelum dimakamkan, coba ambil itu apa itu bantalnya. Bantal ini ada kita. Kita bu, bukan paham ya, untuk jajal ya. Baik jajal, kali-kali bantal ke rumah larang ya. Ambil itu bantal tanah, ambil, lalu apa? Bacakan setiap bantal itu surah Al-Qadar 7 kali. 7 kali 7 berapa? 40. Jadi jumlahnya lebih tubuh. Ya, 3 jil karo apa? Wacana inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka, sampai rampung per bantal itu kita jumlah. Dan kita jelaskan sinten wonge sing mampu maca Al-Qadar sebanyak 49 kali dengan hitungannya per bantal keping itu bacaan, maka wong niku ajeng dibebaskan saking sisa kubur lan tanah niku ada di cahaya. Allahumma hari kubur apa ora. Nggih. Maka di sini sedurunge dipendem, misalkan orang tua yang meninggal sebelum dimakamkan di sini jelas pengkuburannya, ya dipendem diwasakan pun. Maka sebagai bentuk wasilah untuk bersama itu apa? Amal saleh. Yang keempat, bahwa saya betul mengatakan wa ana baitul afai, aku ini tempatnya hewan-hewan yang apa? Hewan-hewan yang menakutkan. Jadi ketone biasa aja kok, tapi ketika bukan alam gaib, ketika manusia itu sudah dimakamkan, kaki nanti dari dalam itu tanah itu akan keluar binatang-binatang. Ya, dari wonten cacing, wonten kalajengking, wonten apa. Kita lihat berubah sinten. Boleh mau jadi kalau roti kayak di ruang dalam seru apa yang orang sing krungu. Nah, si bisa krungu tangisan wong mati sinten kali. Sinten siji ayam, loro jaran. Cara kita itu. Tapi dilalah saya ning ayam loro jaran orang duwe akal. Dadi resep dokaken. Cara kita itu loro niku ayam apa? Jarang sih bisa krungu. Lah nek kata apa kok ngerti krungune wong jeritan niku tentang suci Allah kok bertemu di pundi kok jelas. Ya. Makanya ada kita ketika di alam di kuburan ucapan salam, maka ada hukum salam yang enggak boleh dijawab. Satu, salamnya orang yang di sejarah kuburan. Kedua, salamnya orang yang habis sholat. Jangan tahu teman kuburan, assalamualaikum, terus jawab waalaikumsalam, melayu aja. Sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang penting jawab
warahmatullahi wabarakatuh. Ya batal dengan marah. Ya, ibu sekalian, wa ana baitul afari, aku tempat hewan si menjijikan, si medeni. Maka fahmil ya, maka bawalah obatnya supaya engkau tidak terjamah, supaya engkau tidak dimakan oleh hewan tadi. Aksiru biqiraati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Quran 6.666 ayat 114 surat ternyata dikumpulkan niku teng surah Yasin awal. Surah Yasin disingkat 7 ayat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mari disingkat teng Bismillahirrahmanirrahim. Mulane Fatihah kudu bismillah. Kalau sepakat sholat macam bismillah. Andai kata penjenengan, tapi pun dimulai kalau pas makmum imam membaca bismillah, engkau berwaladolin amin. Kan dia macam bismillah, itu mau harus dipikir. Perkara imam harus dipikir. Kecuali suratan. Suratan itu boleh baca, boleh enggak. Tapi Fatihah pengertian si belum pahami itu adalah bagian ayat, maka wajib dibaca. Nah, ibu sekalian. Wong si maca akan maca bismillah, insyaallah akan selamatkan saking hewan-hewan Allahumma. Dan yang terakhir, wa ana baitus su'al, aku tempatnya pertakonan mungkar wa nakir, tempatnya pitakonane mungkar lan nakir. Maka aksiru bi qouli la ilaha illallah, tekne maca tahlil la ilaha, mulane ana zikir jeneng zikir Fita itu aja tak pernah di sini. Urung tahu urung paham. Zikir fita itu aja nebus. Mocok la ilaha illallah sebanyak 70.000. Nek wong 110 itu putaran. Kita sepeda 100 dia itu putaran. Orang nangan tuh. Jadi hitung mulai. Untuk si kubro pinter yaitu ada bukan la ilaha illallah baca qul huwallahu ahad sebanyak 100.000. Kalau tak sudah itu pun biasa. Jadi temporan itu kiai kelasnya kiai gede, Romo Soleh, Romo Hasbullah itu kiai gede maupun kisahnya terus dina tetap dibidakan. Lalu jenengan itu no, jadi bahkan di data tertentu kayak bumi itu nanti takziah jenazah harus makan sing takziah itu dihitung. Pun jenazah sudah makan langsung dibidakan. Maca la ilaha illallah. Ada yang pikir kita. Jangan coba sedikit wonten kitab hadis Bukhari wonten ana menika wonten keterangan sing ilaha illallah bitillah. Nek wong mampu sampai akhir hayat mempertahankan tahlil itu akan dimudahkan pertanyaan dari mungkar dan nakir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata kuncinya adalah ibu di antara 5 tadi, maka biasakanlah membaca surah Al-Mulk. Apa? Mau terbaca Al-Mulk, umur 30 ayat. Kalau insyaallah bareng-bareng berjamaah kulon itu, mulai bar maghrib urus dulu berdonga, niku baca Al-Mulk. Nanti berapa? Kenapa? Menjagani. Ya pokoknya sedherek ini bisa lah. Nggih atuh apa mesti mengi baca bar balik ono bar isya ini tengah mengi sedikit maca Al-Qur'an khatam. Urut bisa ya qul huwallahu mudah-mudahan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau belum bisa ada yang bertanya silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا في قلوبنا ونورا في جسدنا ونورا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله من عذاب القبر ومن عذاب
برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.